2, 3. Di sini saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya beserta tugas-tugasnya. Arya Budi Firmansyah sebagai dubbing, Dharma Putra Kelana sebagai editor, Galan Dwi Rosadi sebagai dubbing, Muhammad Sulaiman sebagai mengerjakan PPT, Muhammad Rasya Fadila sebagai mencari materi, Muhammad Kautsar Firdaus sebagai merangkum materi, Saham Mahmud sebagai mencari materi. Yang pertama, peristiwa BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI adalah badan hukum yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 29 April 1945. Yang kedua, ada tujuan BPUPKI dibentuk. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka mendapatkan pendapat dan usulan rakyat Indonesia terkait perumusan kemerdekaan. Badan ini bertugas untuk menggali aspirasi masyarakat Indonesia dan merumuskan dasar-dasar negara yang akan menjadi dasar kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga ada peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan menyebabkan 140.000 orang tewas. Selang 3 hari, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom di Nagasaki dan mengakibatkan 70.000 orang tewas. Namun Jepang mengabaikan ultimatum tersebut. Peristiwa bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki merupakan penggunaan senjata nuklir masa perang untuk pertama kali dan satu-satunya dalam sejarah. Yang keempat ada pembubaran BPUPKI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, lalu dibentuklah PPKI. Hal ini juga disampaikan oleh Jaya dan Darwanto dalam mekanisme hubungan antar lembaga negara pasca amandemen UUD 1945, bahwa setelah pembubaran BPUPKI, tugas-tugasnya dilanjutkan oleh PPKI. Nah, yang kelima, pembentukan PPKI. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 setelah Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibubarkan. BPUPKI dibubarkan karena dianggap terlalu cepat dalam menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan begitu, PPKI dibentuk guna melanjutkan rencana kemerdekaan yang lebih matang. Yang keenam ada peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945 pukul 04.00 WIB. Pasca melakukan rapat di Cikini 71 pada utusan golongan muda menghadap ke Bung Karno dan Bung Hatta pada 15 Agustus 1945 malam. Agenda para utusan golongan muda itu adalah mendesak supaya proklamasi diadakan pada 16 Agustus 1945. Yang ketujuh ada pengertian Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah sebuah peristiwa yang terjadi sangat dekat dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa ini juga boleh dibilang sebagai momen yang sangat krusial untuk menyelesaikan perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Selanjutnya ada latar belakang Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok yang paling pertama adalah kekalahan bangsa Jepang yang pada itu menjajah bangsa Indonesia. Jepang menyatakan dirinya kalah perang setelah kota penting mereka yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Nah, selanjutnya ada tujuan peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan dari peristiwa ini tidak lepas dari peran para anggota muda yang ingin segera menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Para anggota muda ini ingin mengamankan para tokoh tua ke suatu tempat yang aman. Terima kasih.